Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube saya. Dalam video ini, kali ini kita akan membahas mengenai cara mengoperasikan aplikasi pembelajaran Imtera untuk akun siswa yang akan kalian manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak hingga akhir dari video ini. Terima kasih. Cara membuka aplikasi Imtera. Di Imtera, pertama kita buka terlebih dahulu Google Chrome. Selain Google, kalian juga bisa buka lewat Yahoo. Jadi semua browser bisa digunakan untuk membuka aplikasi ini. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat laptop, PC, ataupun Android yang kalian punya. Cukup simpel anak-anak. Coba kita lihat dari, kita masukkan dulu alamat webnya. Alamat web itu biasanya berupa nama sekolah yang diakhiri dengan ekstensi .com. Karena sekolah yang tempat kita belajar itu adalah SMP N1 Pace, kita ketikkan di situ .com. Nah, kita coba untuk masuk. Nah, kita sudah masuk pada aplikasinya. Tapi kita belum masuk sebagai pengguna di sini. Ini ada tulisan Anda belum login. Jadi kalian perlu untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk login kalian sudah memperoleh username dan password dari sekolah. Dan itu dapat kalian gunakan untuk masuk pada aplikasi ini. Kita coba masuk. Silakan masukkan nama pengguna kalian atau username kalian. Misalkan di sini saya menggunakan username, salah satu username siswa. Kemudian kalian masukkan password yang telah diberikan oleh sekolah. Masuk. Nah, ini boleh kalian simpan ataupun tidak juga tidak apa-apa. Di sini untuk menunjukkan bahwa kalian telah masuk pada aplikasi Imtera adalah nama kalian sudah tercantum pada pojok kanan atas. Karena tadi saya menggunakan nama seorang siswa yang bernama Ika, maka akan muncul nama tersebut di pojok kanan atas. Cukup simpel anak-anak. Kedua, tampilan menu pada dashboard. Setelah berhasil masuk, maka akan muncul tampilan seperti pada layar kalian, layar video ini. Di sini ada beberapa menu, mulai dari dashboard, kalender, file pribadi, pelajaranku, kemudian ada dalam pelajaranku ini ada mata pelajaran yang akan kalian pelajari di sekolah. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jadi lengkap ada sebanyak 10 mata pelajaran yang bisa kalian akses melalui aplikasi ini. Nah, kita coba satu persatu, kita awali dulu dari dashboard. Pada dashboard ini, kita tunggu dulu. Pada dashboard ini, kalian dapat melihat lini masa kalian dalam penggunaan aplikasi ini. Pelajaran yang baru saja kalian buka dapat diakses dengan cepat dari situ. Kemudian ada file pribadi yang pernah kalian simpan dalam aplikasi ini. Kemudian ada lencana. Lencana itu adalah berupa reward yang diberikan oleh guru kepada siswa karena keberhasilan kalian dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian bawahnya ada kalender. Pada kalender ini berisi tentang agenda atau acara yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Misalkan agenda untuk melaksanakan ulangan harian, pemberian tugas, dan sebagainya. Ini dapat kalian akses dari dashboard ini. Ketiga, menu kalender dan file pribadi.
Selanjutnya ada menu kalender. Pada menu kalender ini kalian dapat mengakses kegiatan apa saja yang telah disepakati di situ. Jadi tampilannya seperti ini, anak-anak. Tuh. Kemudian pada file pribadi kalian dapat menyimpan file yang ingin kalian tetap simpan di dalam aplikasi ini. Caranya cukup mudah. Ini kita add ya. Kemudian upload file ini, upload a file, choose file. Ini akan masuk pada dokumen yang ada pada PC kalian atau laptop kalian, atau kalian menggunakan Android, maka dia akan muncul pada dokumen di Android kalian. Tinggal pilih salah satu, kalian klik. Misalkan saya klik, saya ambil di sini. Tapi kalian harus perhatikan juga di sini ekstensi yang diminta itu biasanya berupa dokumen doc ya, ekstensi doc atau PDF. Nah, kita coba masukkan satu PDF di sini. Open. Nah, sudah tersimpan di sini anak-anak. Kemudian kalian bisa menuliskan di sini, misalkan kalian untuk mempermudah kalian mencari suatu saat nanti, kalian boleh memberikan judul sesuka hati kalian. Kemudian autornya, karena ini pemiliknya adalah Ika Aprilia, maka akan muncul di sini Ika Aprilia. Nah, kalian bisa ubah juga. Kalau seandainya itu merupakan karya orang lain, kalian harus mencantumkan nama orang tersebut. Karena setiap karya itu memiliki hak cipta, anak-anak. Kalau sudah, kalian bisa upload this file, itu untuk mengupload dokumen yang telah kalian pilih itu ke dalam aplikasi ini. Nah, seperti itu, cukup mudah ya. Menu pelajaranku, sesi mengamati dan menanggapi. Kemudian kita masuk pada menu utama yang mau kita pelajari. Yang paling penting yaitu mengenai pelajaranku. Pada pelajaranku ini kalian dapat mengakses semua mata pelajaran yang akan kalian pelajari pada jenjang SMP. Kita ambil contoh satu mata pelajaran. Misalkan di sini kita ambil bahasa Inggris kelas 9 semester 1. Atau boleh juga mengambil yang lainnya. Saya pindah dulu yang ini. Misalkan matematika, kita ambil. Oke. Kita klik 2 kali. Anak-anak, setelah kita selesai, tampilannya terbuka seperti ini tiap mapel. Ada satu mapel yang kita buka tadi. Kita ambil matematika kan, tadi kita pilih matematika, terbuka seperti ini. Nah, pada kegiatan pembelajarannya, misalkan di sini ada bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Mulai dari pengantar, KIKD, peta konsep bisa kalian lihat di sini. Nah, ini peta konsepnya. Jadi apa yang akan kalian pelajari pada materi perpangkatan dan bentuk akar ini. Kemudian selain itu kalian bisa melihat pada materi pertemuan pertama ini ada kegiatan sesi mengamati dan menanya. Kita coba buka. Pada sesi mengamati dan menanya, ini ada kalian diminta untuk mengamati materi singkat dari pokok pembahasan hari itu, pertemuan pertama itu. Kemudian kalian nanti diminta untuk menanggapi. Jadi nanti ada muncul tulisan tanggapi di sini. Karena aplikasi ini masih dalam pembaruan, nanti ada muncul tulisan tanggapi di sini yang dapat kalian gunakan untuk menanggapi, bisa berupa pertanyaan atau bisa juga menjawab pertanyaan dari teman melalui sesi mengamati dan bertanya ini. Jadi nanti ada kegiatan diskusi yang dapat kalian lakukan di sini. 5. Menu pelajaranku tentang bahan ajar. Selanjutnya, kita kembali lagi pada tampilan yang pertama tadi. Nah, ini ada bahan ajar. Bahan ajar di sini berisi materi pembelajaran pada pertemuan tersebut. Jadi materinya dapat kalian lihat secara terperinci di sini sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan atau melakukan generalisasi dari proses bertanya tadi. Nah, ini sebagai dasar atau acuan kalian
untuk menentukan kebenaran dari jawaban atau hipotesa yang telah kalian himpun pada sesi mengamati tadi. Nih, juga dilengkapi dengan video anak-anak. Jadi ada video ini bisa kalian tonton di sini videonya. Nah, tapi tidak semua mapel aplikasi pada Imtera ini memiliki menayangkan video. Jadi jangan kalian bingung kalau seandainya nanti pada satu materi kok nggak ada videonya. Nah, itu tampilan di tiap mapel memang berbeda. Itu untuk materinya. 6. Menu pelajaranku tentang tugas individu atau mandiri. Kita scroll ke bawah. Di bagian bawah ini kalian bisa pindah ke menu berikutnya. Jadi kalian tadi berada pada sesi bahan ajar ya. Kita bisa lanjut pada tugas mandiri pertama. Nah, kita buka dulu tugas mandiri. Apa isinya ini? Kita lihat. Pada tugas mandiri, di sini ada klik tombol kerjakan kuis sekarang untuk menuju soal. Nah, kalian memiliki kesempatan 1 kali untuk mengerjakan soal ini. Jadi kerjakan dengan baik. Usahakan jawaban yang kalian masukkan dalam aplikasi ini sudah benar. Kita klik kerjakan kuis di sini. Nah, ini ada soal pertama, pertanyaannya muncul di sini. Kalian bisa menjawab dengan memasukkan huruf ataupun angka ataupun operasi dan rumus matematika di sini. Saya kira tidak ada masalah untuk mapel selain matematika. Untuk matematika nanti kalian bisa menggunakan bentuk akar, pangkat dengan cara klik tanda panah ke arah bawah, show more itu ya, show more button itu advance button. Kalian klik, di sini akan muncul mulai ada bentuk akar, kemudian ada indeks, kemudian ada pangkat 2. Nah, untuk lebih lengkap lagi silakan klik bentuk akar ini. Di situ akan muncul sama seperti pada equation. Jadi menu equation yang sering kita temui di PowerPoint, di sini pun kita akan menemui bentuk akar dengan bentuk yang berbeda ini. Kemudian akar pangkat yang berbeda juga, bentuk pangkat, matriks dan sebagainya. Nah, kita coba untuk memasukkan bilangan ataupun jawaban di sini. Kalian tinggal memasukkan angka, misalkan 2 tambah misalkan gini 3 sama dengan, misalkan kalian boleh menggunakan papan ketik kalian sama dengan 5. Nah, kalau selesai, oke, maka dia akan muncul pada tampilan di kotak utama seperti ini. Kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, untuk mengetahui ada berapa soal yang akan muncul nanti, di bagian atas ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 kartu soal. Ini menunjukkan bahwa nanti ada 5 soal yang akan kalian selesaikan dan semuanya masih kosong ini anak-anak. Setelah kalian mengerjakan nanti, maka kotak soal ini akan berisi warna abu-abu. Kita lihat selanjutnya. Kita isi sembarang ya ini. Misalkan seperti ini. Boleh kalian isikan, kalau kesulitan boleh berupa angkanya langsung, tidak apa-apa. Saya isi semua. Nah, kalau selesai kalian bisa klik finish attempt. Nah, 5 kartu soal tadi sudah berwarna abu-abu, berarti menunjukkan bahwa 5 soal telah kalian jawab. Untuk selanjutnya kita lihat di sini ada return to attempt. Kalau kalian ingin membenarkan jawaban kalian yang telah kalian buat tadi, atau kalau kalian merasa sudah benar, kalian dapat masuk pada submit all and finish di sini. Maka secara otomatis aplikasi akan menyimpan hasil pekerjaan kalian dan nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu guru untuk diberikan penilaian. 7. Menu pelajaranku tentang tugas kelompok. Selanjutnya kita masuk pada tugas kelompok. Nah, ada fasilitas untuk berkelompok di sini. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian yang tentu saja telah dibentuk oleh guru secara random, secara acak.
Di sini diberikan tugas berupa pertanyaan ini ya, pertanyaan. Kemudian kalian harus perhatikan yang diminta di sini ekstensi filenya adalah doc atau docx. Jadi berupa dokumen ya. Pengetikan kalian bisa lakukan di PC ataupun di laptop. Tapi untuk saat ini saya kira pada perangkat Android pun kita telah difasilitasi WPS. Pada WPS ini kita bisa mengetik seperti layaknya kita melakukannya di laptop ataupun PC. Nah, kemudian kalian bisa upload pekerjaan kalian di bagian tambahkan pengajuan atau tugas laporan. Jadi tinggal kalian klik di sini, misalkan saya klik ini ya. Maka akan muncul sama seperti untuk mengupload tugas file pribadi tadi. Di sini kalian tinggal klik upload file, choose filenya, akan terhubung dengan kumpulan dokumen yang telah kalian kerjakan tadi. Nah, di situ tinggal pilih salah satu, open, kemudian dan cara yang sama, upload this file. Tuh. Jadi terakhir jangan lupa untuk upload this file. Nah, hasil upload kalian itu nanti dapat dipantau secara langsung oleh Bapak Ibu Guru melalui akun yang dimiliki oleh Bapak Ibu Guru kalian. 8. Menu pelajaranku tentang mengasosiasi dan mengkomunikasi. Kita lanjut berikutnya, kita lihat apa isinya. Di sini pun kalian akan mengalami tahap sesi mengasosiasi dan mengkomunikasikan ide kalian, pendapat kelompok kalian di kelompok kelas. Jadi karena kita pertemuan secara daring, berarti kita dapat difasilitasi di sini untuk menyampaikan ide pendapat kelompok kita kepada kelompok lain yang ada dalam satu kelas melalui sesi mengasosiasi dan mengkomunikasikan ini. Nah, sama seperti pada sesi mengamati dan menanya tadi, itu kalian juga bisa memberikan tanggapan di sini. Dan sama seperti pada tugas kelompok tadi, kalian dapat menambahkan pengajuan tugas laporan. Tentu saja dengan cara yang sama, jadi dengan mengupload file yang telah kalian buat di situ. Sama caranya seperti kita mengupload file pribadi maupun file untuk tugas kelompok. Nah, cukup mudah anak-anak ya. Simpan perubahan, jangan lupa. Dan kalian harus perhatikan juga ekstensi yang dapat kalian tayangkan di sini. Kita lihat dulu tugas yang ada di sini tentang apa, kalian diminta untuk apa. Nah, kalau seandainya di sini kalian diminta untuk membuat video, maka kalian harus membuat video. Jadi ada ekstensi M4V, MOV, MP4, MPE itu ya. Itu dapat kalian masukkan di sini. Selain ekstensi yang tertulis di sini, kalian tidak dapat mengupload tugas kalian itu. Jadi kalian harus ubah terlebih dahulu video kalian itu sesuai dengan ekstensi yang diminta pada aplikasi ini. 9. Pertemuan selanjutnya. Nah, setelah selesai ini kita lihat selanjutnya. Nah, ketika kita klik selanjutnya, muncul lagi sesi mengamati dan menanya. Berarti kita telah masuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, baik bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kalian akan mengalami tahap yang sama seperti pada bab 1, mulai pertemuan ke-1 tadi. Jadi, tahapnya sama, dan cara yang dapat kalian gunakan juga sama anak-anak. Baik dari sesi mengamati dan menanya, cara kalian menambahkan pertanyaan di situ sama juga pada pertemuan pertama tadi. Kemudian bahan ajar juga muncul di sini. Kemudian ada sesi berdiskusi, ya, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, ada tugas kelompok. Semuanya dapat kalian akses sama persis seperti pada bab 1 tadi. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya. Jadi ini tidak terbatas cara ini untuk pelajaran matematika saja, tapi juga dapat diakses dengan cara yang sama pada mata pelajaran lain. Demikian anak-anak. Seandainya ada pertanyaan tentang penggunaan aplikasi ini, kalian dapat chat langsung ke operator. Jadi untuk mempermudah proses kalian belajar nanti. Demikian anak-anak, cara pengoperasian aplikasi pembelajaran IMTERA. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.